Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mila Nurhayati dengan NPM 2006044 dari kelas Teknik Informatik AKA. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu tugas ke-9 mengenai clustering, classification, dan regression. Materi yang akan dibahas yang pertama, pengertian dari clustering, classification, regression, serta review jurnal yang berkaitan dengan clustering, classification, dan jurnal regression. Nah, di sini pengertian dari clustering yaitu clustering atau klasterisasi merupakan sebuah metode pengelompokan data. Menurut Tan, tahun 2006, clustering merupakan sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok sehingga data dalam satu cluster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar cluster memiliki kemiripan yang minimum. Clustering merupakan proses partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan cluster. Objek yang di dalam cluster memiliki kemiripan karakteristik antara satu sama lainnya dan berbeda dengan cluster yang lain. Partisi tidak dilakukan secara manual, melainkan dengan satu algoritma clustering. Oleh karena itu, cluster sangat berguna dan bisa menemukan grup atau kelompok yang tidak dikenal dalam data. Clustering banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pada business intelligence, pengenalan pola citra, web share, bidang ilmu biologi, dan untuk keamanan atau security. Di dalam bisnis intelligence, clustering bisa mengatur banyak customer ke dalam banyaknya kelompok. Contohnya, mengelompokkan customer ke dalam beberapa cluster dengan kesamaan karakteristik yang kuat. Selanjutnya yaitu pengertian dari classification, merupakan sebagai proses memprediksi kelas atau kategori dari nilai yang diamati atau titik yang diberikan. Output yang dikategorikan dapat memiliki bentuk seperti black atau white atau spam atau no spam. Secara matematis, classification merupakan tugas mendekati fungsi pemetaan atau F dari variabel input atau X ke variabel output atau Y. Ini pada dasarnya milik pembelajaran mesin yang diawasi di mana target juga disediakan bersama dengan set data input. Classification ini merupakan salah satu contoh dari metode analisis data. Tujuannya yaitu untuk klasifikasi adalah untuk membantu praktis data dalam menentukan kelas atau kategori dari data baru berdasarkan karakteristik data yang telah ada sebelumnya. Klasifikasi tidak hanya bisa dilakukan di data yang terstruktur, namun juga bisa digunakan untuk data yang tidak terstruktur. Klasifikasi ini juga merupakan salah satu algoritma machine learning yang bersifat supervised learning, di mana data akan dikelompokkan berdasarkan label yang ada. Beberapa contoh metode yang termasuk classification ini adalah logistic regression, naive Bayes, Kanner's neighbor, decision tree, random forest, super vector machine, dan lain-lain. Nah, sementara pengertian dari regression ini merupakan suatu regresi linear yang digunakan untuk mengestimasi atau memprediksi hubungan antara dua variabel dalam penelitian kuantitatif, di mana regresi linear ini mampu membuat satu asumsi tambahan yang mengkorelasikan antara variabel independen dan dependen melalui garis yang paling sesuai dari titik data garis lurus. Artinya bukan kurva atau semacam faktor pengelompokan ya. Nah, meski demikian, regresi linear memiliki keterbatasan karena dalam data terbaik pun tidak menceritakan kisah yang lengkap. Analisis regresi biasanya digunakan dalam penelitian untuk menetapkan bahwa ada korelasi antar variabel. Namun, korelasi ini yang tidak sama sebab akibatnya adanya hubungan antara dua variabel tidak berarti yang satu menyebabkan yang lainnya terjadi. Bahkan, garis dalam regresi linear ini sederhana yang cocok dengan titik data mungkin tidak menjamin hubungan sebab akibat. Nah, materi yang selanjutnya yaitu review jurnal mengenai clustering, classification, dan regression. Sekarang review jurnal yang pertama yaitu mengenai clustering. Linknya yaitu ada di https jurnal. Judulnya, Analisis Clustering Kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan algoritma Kimans. Tahunnya tahun 2022, penulis Tikarda Hardianti. Jenis learningnya clustering, datasetnya yaitu penelitian ini menggunakan data COVID yang terdapat pada website dataset Kangel. Datasetnya terdiri dari 16.284 data. Algoritmanya Kimans, hasil dari penelitian ini yaitu penerapan algoritma Kimans dihasilkan 3 cluster yang optimal. Berdasarkan perhitungan Davis Bolid Index, nilai perhitungan DBI terendah sebesar 0,474. Clustering pertama yaitu meliputi 30 provinsi yaitu Aceh, Jambi, Bali, Banten, Lampung, Bengkulu, Yogyakarta, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, dan Gorontalo. Klaster kedua yaitu meliputi 2 provinsi yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat. Klaster ketiga meliputi 2 provinsi juga yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Klaster 1 total kasus, total kematian, total kesembuhan. Total kasus rendahnya yaitu peluang kematian sedang dan peluang kesembuhan tinggi. Klaster 2 menunjukkan total kasus, total kesembuhan, total kasus aktif tinggi, total kematian sedang, peluang kematian rendah, dan peluang kesembuhan tinggi. Klaster 3 menunjukkan total kasus, total kesembuhan, total kasus aktif sedang, total kematian, peluang kematian, dan peluang kesembuhan tinggi.
Klaster 2 dan 3 merupakan provinsi yang mempunyai mobilitas tinggi dan tingkat resiko COVID-19 tinggi. Review jurnal yang kedua yaitu linknya bisa dibaca ini yang judulnya klasifikasi faktor penyebab rendahnya minat mahasiswa dalam menulis artikel ilmiah. Nah, pada tahun 2021 dengan penulis Priska Farhusip, Agus Perdana Windarto, Irfan Sudahri, Damani, Eka Irawan, Ilham Syahputra Saragi. Jenis learningnya yaitu classification. Datasetnya data yang digunakan adalah kuesioner yang dibagi kepada mahasiswa STIKOM, Tunas Bangsa Prodi Sistem Informasi Angkatan 2016. Algoritmanya algoritma C45. Dengan hasil pengolahan data menggunakan software Rapid Miner didapat nilai akurasi sebesar 100%. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka hasil perhitungan manual dengan pengujian Rapid Miner ini akan mendapat hasil yang sama, sehingga penguji dengan Rapid Miner dapat dikatakan berhasil. Lalu review jurnal yang terakhir yaitu linknya bisa dibaca dengan judul penerapan algoritma linear regression untuk prediksi hasil panen tanaman padi pada tahun 2019 dengan penulis Heru Wahyu Hermawanto, Triana Widya Ningtyas, Poppy Indriana. Jenis learningnya yaitu regression. Datasetnya yaitu data yang dikumpulkan melalui survei kepada petani yang ada di Lamongan dengan memberikan angket kepada responden. Angket tersebut berisi informasi mengenai nama petani, luas tanah yang digunakan, jumlah bibit padi yang ditanam, hasil panen padi dalam sekali tanam, jenis pupuk yang digunakan, serta takaran pupuk yang digunakan dalam sekali tanam. Nah, informasi mengenai curah hujan, kondisi tanah, dan sebagainya tidak ada dalam makalah ini karena penelitian hanya fokus pada luas lahan yang digunakan, jumlah bibit padi yang ditanam, hasil panen tanaman padi dalam sekali tanam, dan jenis pupuk yang digunakan serta takaran pupuk yang digunakan dalam sekali tanam. Terdapat 6 atribut yang digunakan yaitu nama petani, luas lahan, jumlah bibit, pupuk, urea, pupuk NPK, Fonska, dan hasil panen. Jumlah data yang digunakan adalah 300 data. Algoritmanya yaitu menggunakan algoritma linear regression dengan hasil yang diperoleh yaitu algoritma linear regression ini dapat diterapkan untuk prediksi hasil panen tanaman padi dengan beberapa variabel yang memengaruhi yaitu luas lahan, jumlah bibit, pupuk urea, dan pupuk NPK, Fonska dari jumlah data sebanyak 300 intens. Dihasilkan tingkat kecocokan model multiple linear regression sebesar 94,51%. Artinya, variasi nilai hasil panen bergantung pada variabel bebas yang diukur, yaitu luas lahan, varietas bibit, jumlah bibit, pupuk urea, dan pupuk NPK Fonska, sehingga sisanya yaitu sebesar 5,49% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diukur pada makalah ini. Hasil nilai rata-rata akurasi RMSE adalah sebesar 0,432. Hal tersebut menunjukkan bahwa variasi nilai yang dihasilkan oleh satu model yang perakiran yang dihasilkan mendekati akurat. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.